Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, masih membicarakan tentang Habib, tentang para habaib yang masih menjadi perdebatan, menjadi polemik, respon-merespon, sobat-sobat. Dan kali ini setelah kita menelusuri berbagai aspek, berbagai segi dari fakta sejarah, fakta ilmiah, fakta primordial. Nah, kali ini juga sobat-sobat, kita juga akan kembali menelusuri fakta sejarah yang berhubungan dengan asal-usul para Habib ini, sobat-sobat. Nah, dari mana mereka datang dan apa tujuannya mereka datang ke bumi Nusantara. Dulu Indonesia belum dikenal, yang dikenal adalah Nusantara. Apa sebenarnya tujuan mereka, niat mereka, motivasi mereka, dorongan mereka datang jauh-jauh dari negerinya, dari tanah leluhurnya ke bumi Nusantara? Apakah mereka memang ingin berdakwah, ingin menyebarkan Islam, atau ada niat lain? Atau berdakwah adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan utama mereka, tujuan yang sebenarnya. Nah, tentu saja kita tidak bisa menentukan atau mengambil kesimpulan apakah tujuan mereka datang ke Nusantara tanpa melihat fakta sejarah dari kedatangan mereka. Nah, maka sobat-sobat, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak dulu beberapa cuplikan video berikut ini, sobat-sobat. Karena tujuan ini penting, niat ini penting, apalagi dalam bahasa agama, niat itu menentukan apa yang kita lakukan dan apa yang kita akan dapatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal, pekerjaan bergantung kepada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Nah, baiklah sobat-sobat, kita simak saja beberapa cuplikan video berikut ini. Sekitar 95% keturunan Arab di Indonesia berasal dari Yaman, sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya. Di Yaman ada sebuah lembah yang subur bernama Hadramaut.
Di Hadramaut tersebar ribuan keturunan Rasulullah SAW yang berhijrah dari Makkah. Karena menghindari kekacauan yang ada di Makkah dan Madinah karena kaum Koromita yang ekstrim. Dari sanalah para keturunan Arab Indonesia berasal. 4 fakta yang berkaitan dengan sejarah migrasi keturunan Arab Indonesia. Pertama, berasal dari Yaman di daerah laut. Secara garis besar, pola migrasi penduduk Yaman menjadi 2 wilayah, yaitu mereka yang tinggal di seputar lembah dan di sekitar laut. Penduduk Yaman yang mendiami lembah kebanyakan berpindah ke daerah Hijaz atau Afrika. Yang tinggal di pantai hijrah ke Indonesia atau India atau Selandia Baru. Kedua, transit di India. Dalam perjalanan mengarungi lautan, para imigran menggunakan kapal layar dengan memanfaatkan angin laut. Karenanya, butuh waktu bertahun-tahun bagi para musafir tersebut untuk tiba di Indonesia. Ketiga, mereka tiba di pantai Sumatera. Bumi Nusantara yang pertama kali diinjak oleh mereka adalah pantai di ruas Sumatera. Dalam hal ini, Aceh, Padang, dan Palembang menjadi kota pertama yang dimasuki bangsa Arab. Keempat, alasan bermigrasi yang berbeda-beda. Alasan para pendatang dari tanah Arab itu berbeda-beda. Ada yang bermigrasi karena faktor ekonomi. Ada juga yang bermigrasi karena politik, karena faktor geografis, atau karena memang dalam rangka memuaskan jiwa petualangannya. Hasil penelitian Vandenberg, mayoritas yang puluhan ribu datang ke Indonesia itu adalah orang Arab Hadramaut. Oke. Nah, orang Hadramaut ini ternyata ada 4 golongan. Intinya apa? Setelah dilakukan penelitian itu, ternyata kedatangan mereka ke sini untuk mencari cincin Nabi Sulaiman, penghidupan yang lebih baik. Nah, sobat-sobat, dari beberapa cuplikan video tadi, tentu sobat-sobat, para pemirsa semuanya sudah bisa menilai dan mengambil kesimpulan. Ya, kenapa mereka yang mengklaim diri mereka keturunan Rasulullah dengan menyematkan Habib di depan namanya datang ke Nusantara? Apakah niat mereka sebenarnya? Dan dari cuplikan video tadi, ternyata tujuan utama mereka, niat mereka adalah diistilahkan dengan mencari cincin Nabi Sulaiman. Ini istilah untuk memperbaiki nasib sobat-sobat. Jadi ini tujuan mereka. Dan yang berikut ini adalah ya pendapat saya pribadi. Ya. Nah, jadi karena mereka tujuannya adalah memperbaiki nasib, mencari rezeki yang lebih baik di bumi Nusantara ini dengan mengklaim mereka adalah keturunan Rasulullah, maka mencari cincin Nabi Sulaiman ini lebih mudah didapatkan. Perbaikan nasib mereka lebih mudah dan lebih cepat mereka raih. Dan ini terbukti. Berabad-abad mereka menikmati ya, selain rezeki yang berlimpah juga pengkultusan yang berlebihan karena klaim mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sobat-sobat, ya tentu saja seperti biasa saya hanya memberi informasi, hanya menyampaikan
Penilaian terserah kepada sobat-sobat dan para pemirsa semuanya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.